saksikan my trip, my adventure. Kelompok kami mengambil judul Field Study Konservasi ex situ terhadap keanekaragaman hewan di Kebun Binatang Surabaya. Menurut Salim Felicia, dalam jurnalnya yang berjudul Perencanaan Lanskap Kebun Binatang Berkelanjutan dengan Pendekatan Kesejahteraan Satwa dan Lanskap Ekologi, kebun binatang digunakan sebagai wadah konservasi, wadah penelitian, sarana edukasi, dan sarana rekreasi. Maka diperlukan adanya penelitian krisis terhadap rancangan kebun binatang agar fungsi-fungsi ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya dengan tetap mempertimbangkan aspek ekonomi sebagai suatu tempat wisata komersial yang membutuhkan keberadaan aktivitas pariwisata dan fasilitas penunjang yang memadai bagi pengunjungnya, namun tidak merusak kualitas hidup satwa yang ada di dalamnya. Jadi ini hewan jerapah atau nama lainnya Girafa camelopardalis reticulata, satwa mamalia berkuku genap endemik Afrika, merupakan spesies tertinggi yang hidup di darat, berlambung ganda dan memiliki tubuh dengan corak bercak berwarna coklat muda kemerahan yang dikelilingi garis berwarna putih terang membentuk pola poligon seperti jalan. Bercak bisa berlanjut sampai ke bagian kaki. Habitat jerapah ada pada padang savana Afrika. Makanannya rumput gajah atau daun kaliandra. Jerapah bereproduksi dengan cara melahirkan. Adalah hewan sitatunga. Sitatunga merupakan salah satu jenis antelop rawa yang memiliki rambut berwarna coklat kemerahan yang menutupi seluruh tubuh dengan pola garis-garis belang putih pada bagian punggung hingga ekor. Tunga jantan memiliki berat dan tinggi yang lebih dari betina. Nah, di sini ada hewan monyet Jepang atau nama latinnya Macaca fustata. Ukuran tubuh bersekitar antara 50 sampai 60 cm dengan ukuran tubuh terbesar mencapai 1,3 meter. Dengan spesies lain dari genus Macaca, monyet ini memiliki ekor yang sangat pendek. Ciri khusus monyet ini adalah kulit bagian muka berwarna pink kemerahan. Lalu ada bekantan, merupakan salah satu jenis primata yang memiliki ciri khas di hidungnya yang panjang dan besar, dengan rambut yang menutupi tubuhnya berwarna coklat dan abu-abu. Ukuran pejantannya lebih besar jika dibandingkan dengan betinanya. Dengan habitat di pepohonan, makanan buah-buahan dan serangga, dan bereproduksi dengan beranak. Ini adalah orangutan Kalimantan atau Pongo pygmaeus, adalah spesies orangutan asli Pulau Kalimantan. Orangutan Kalimantan memiliki lama waktu hidup selama 35 hingga 40 tahun di alam liar, sedangkan di penangkaran dapat mencapai usia 60 tahun. Orangutan ini memakan buah-buahan, daun, dan biji-bijian, bereproduksi secara beranak, dan berhabitat di hutan hujan tropis. Lalu di sini juga ada unta punuk satu. Unta punuk satu banyak tersebar di wilayah kering dan gurun di Asia dan Afrika Utara. Selain memiliki punuk tunggal, juga memiliki bulu mata yang tebal dan kecil. Unta ini akan menggerakkan kaki pada satu sisi tubuh secara bersamaan. Punuk merupakan lemak yang diikat oleh jaringan fibrosa dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi saat perjalanan jauh. Untuk reproduksinya yaitu melahirkan. Selanjutnya adalah harimau benggala. Harimau benggala merupakan jenis harimau terbesar kedua. Harimau benggala mempunyai bulu dengan warna orange terang dengan motif garis-garis hitam atau coklat tua, sedangkan bagian perutnya berwarna putih. Hidup soliter pengecualian pada saat berburu atau saat induk betina harimau sedang merawat anaknya. Makanannya adalah daging 18-20 kg dalam sekali makan dan bertahan 2-3 hari. Habitatnya adalah hutan dataran rendah sampai hutan dataran tinggi. Cara bereproduksinya adalah melahirkan. Selain harimau benggala, ada juga harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan subspesies terkecil dari kelompoknya. Belang harimau Sumatera lebih tipis daripada subspesies harimau lain. Warna kulitnya juga lebih gelap. Harimau jantan mempunyai surai di leher bagian bawah, dan harimau Sumatera merupakan satwa soliter. Selanjutnya adalah singa. Singa merupakan satwa berkelompok. Biasanya terdiri dari seekor jantan dan banyak betina. Singa jantan mempunyai surai, yaitu rambut tebal yang tumbuh di sekitar tengkuk berwarna hitam. Pada umumnya, singa betina lebih aktif dalam berburu, dan singa jantan lebih santai menunggu dan meminta jatah dari hasil buruan si betina saat mencari makan, berburu secara berkelompok untuk mengejar mangsa. Habitatnya ada di padang rumput, semak lebat, dan juga di dalam hutan. Makanannya adalah daging, dan cara bereproduksinya adalah melahirkan. Kudanil merupakan jenis mamalia berukuran besar yang berasal dari Afrika. Memiliki mulut dan gigi yang sangat besar, 4 kakinya juga tergolong pendek. Tubuhnya berwarna hitam kemerahan dan jarang ditumbuhi rambut. Mempunyai kelenjar keringat yang mengeluarkan cairan seperti pelumas yang berfungsi sebagai pendingin tubuh. Habitatnya adalah di daerah sungai dan rawa-rawa di tepian hutan atau lahan terbuka. Danil memakan berbagai jenis tanaman yang tumbuh di lahan terbuka dan perairan. Cara dia bereproduksi adalah melahirkan. Menunggu Kudanil wake up. Coba, hi Mister, say hello to my vlog. Say hi. Hello. Thank you. Welcome. Walabi tangkat. Walabi merupakan satwa soliter dan lincah.
Tubuhnya tertutup mantel rambut berwarna abu-abu kecoklatan, mempunyai kantung di bagian depan perut sebagai tempat berlindung dan perawatan anaknya. Walabi ini hidup di hutan, semak belukar, dan juga padang rumput. Nah, selanjutnya teman-teman, ada rusa timur atau kita bisa sebut juga dengan timur deer. Rusa timur merupakan salah satu jenis rusa tropis yang penyebarannya paling luas di Indonesia. Pelestarian gajah Sumatera di Kebun Binatang Surabaya merupakan bagian penting dari upaya konservasi di luar habitat alami untuk satwa yang berstatus kritis. Upaya konservasi ini dilakukan sebagai respons terhadap ancaman serius yang dihadapi gajah Sumatera di alam liar, termasuk penyusutan habitat yang mencapai 70 hingga 80%, konflik dengan manusia, dan perburuan liar ataupun ilegal untuk mendapatkan gadingnya. Keterbatasan lahan makanan alami di hutan mendorong gajah liar masuk ke area pertanian masyarakat yang meningkatkan konflik. Peran dan program konservasi gajah Sumatera di Kebun Binatang Surabaya yaitu salah satunya sebagai sarana edukasi publik. Artinya, Kebun Binatang Surabaya berperan aktif dalam edukasi dan kampanye pelestarian gajah Sumatera. Satunya melalui acara bertajuk Story of the Gentle Giant. Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak untuk mencintai dan melestarikan gajah, sekaligus diberi edukasi tentang status kritis gajah Sumatera dan kebiasaan mereka. Secara keseluruhan, Kebun Binatang Surabaya menjalankan peran sebagai lembaga konservasi dengan fokus pada perkembangbiakan, peningkatan kesejahteraan, dan edukasi publik sebagai upaya mendesak untuk menjaga kelangsungan hidup gajah Sumatera yang menghadapi ancaman kepunahan. Cukup sekian dari kelompok 5, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dadah.